Peperangan antara Rusia dengan Ukraina menjadi sorotan masyarakat dunia selama 3 pekan terakhir, termasuk Indonesia. Namun pakar menyebut warganet Indonesia cenderung berpihak kepada Rusia dan kagum dengan Presiden Vladimir Putin. Rupanya ada berbagai alasan mengapa warganet Indonesia lebih mendukung Rusia ketimbang Ukraina. Dukungan dan keberpihakan warganet Indonesia terhadap Rusia terlihat dari komentar di media sosial. Hal ini disampaikan oleh peneliti studi Rusia Universitas Erlangga, Radityo Dharmaputra. Radityo menilai sikap publik yang condong pro-Rusia ini sesungguhnya didasarkan pemahaman masyarakat yang minim tentang Ukraina. Kondisi ini menyebabkan publik mudah termakan narasi dominan dari kalangan elit dan akademisi yang menganggap persoalan ini merupakan konflik geopolitik antara Rusia dan Amerika Serikat. Dalam sebuah artikel yang ia tulis dan dipublikasikan oleh The University of Melbourne, Radityo mengungkap sejumlah alasan mengapa warganet Indonesia pro-Rusia. Yang pertama adalah sikap anti-Amerika dan anti-Barat yang kuat di masyarakat. Sentimen ini muncul sejak Amerika Serikat menggencarkan perang melawan teror, kampanye militer memburu teroris seperti di Irak dan Afghanistan. Tak sedikit warganet yang bersimpati dengan yang terjadi di Irak dan Afghanistan. Alhasil, siapapun yang berseberangan dengan Amerika Serikat atau Barat, maka pihak itu akan dibela. Alasan kedua yakni standar ganda Barat. Banyak warganet membandingkan perlakuan dari Barat yang berat sebelah antara Ukraina dengan Palestina. Barat dinilai begitu cepat mengirimkan bantuan kepada Ukraina, sementara untuk Palestina sangat lambat. Alasan ketiga yakni Presiden Rusia Vladimir Putin dianggap sebagai pemimpin yang hipermaskulin. Publik Indonesia biasanya terbuai dengan retorika bahwa pemimpin haruslah kuat dan tegas. Masyarakat cenderung melihat sosok Putin seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Selain itu, warga Indonesia juga telah mengetahui sosok Putin lebih lama dibandingkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Kemudian alasan keempat yakni adanya sentimen agama. Dengan masa lalu komunis dan banyaknya persepsi di Indonesia bahwa komunis adalah anti-Islam, Rusia seharusnya ada di posisi yang berseberangan dengan warganet Indonesia. Namun munculnya narasi Rusia teman Islam kini semakin gencar di media sosial. Sebagai contoh adalah unggahan YouTube yang viral dan mengklaim bahwa Rusia adalah bangsa Rom, kaum Nasrani yang bersekutu dengan Islam di akhir zaman. Sementara alasan yang terakhir adalah gencarnya diplomasi publik Rusia. Disebutkan bahwa sebelum tahun 2013, sentimen publik cenderung negatif terhadap Rusia. Namun anggapan itu berubah sejak Rusia mengucurkan dana dan mempopulerkan situs serta akun medsos berbahasa Indonesia. Tak hanya itu, Rusia juga meluncurkan beasiswa bagi mahasiswa asal Indonesia yang berkuliah di sana. Serta pihaknya juga mendukung kelas Rusia di sejumlah universitas di Jakarta dan Bandung.